Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Berjumpa kembali di Has Mutual Inspiring Channel, saluran saling menginspirasi terkait dengan kehidupan kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari, bersama Kang Haji Amal Syafruddin. Dan hadir bersama saya Kang Agus. Kang Agus ya, atau siapa namanya? Ya, Kang Agus. Agus Wijaya. Wijaya Kusuma, dan beliau adalah salah seorang warga di Depok. Saat ini saya berada di sebuah tempat yang cukup menarik di kawasan Garut. Beliau berjalan bersama saya dan tentu kita akan lanjut untuk ngopi, begitu ya. Ngopi, ngobrol pendidikan politik inspiratif. Kita ingin ngobrol tentang politik nih, ya Pak Agus. Oke Pak Agus ya. Siap Ustaz. Politik itu apa yang sebenarnya yang dipahami oleh Pak Agus, atau umumnya yang common sense saja lah. Common sense itu kita mungkin nggak ada background tentang ilmu politik di salah satu kampus tertentu atau fakultas tertentu ya. Tetapi kita bisa bicara common sense. Common sense itu ya kasat mata aja lah, kira-kira apa sih yang Pak Agus pahami dan alami selama ini tentang persoalan politik itu. Ya. Yang saya pahami secara umum ya, politik itu sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu untuk mengambil sesuatu atas dasar kepentingan bisa jadi kepentingan pribadi, kepentingan kepentingan kelompok gitu ya. Terus kemudian untuk mengambil suatu keuntungan untuk kelompok tersebut, maka muncullah bahasa strategi. Nah, saya berpikir itu adalah bagian dari politik juga, termasuk. Wah, ini saya wawancara bukan dengan orang biasa ini kelihatannya, dengan seorang politisi nih, ya. Ya, itu kalau secara common sense ya, kalau kasat mata gitu kira-kira yang Pak Agus ketahui, misalkan kalau ngobrol dengan masyarakat, apa sih politik itu? Begini, Sat. Kadang-kadang orang kan ngelihatnya politik itu ya pilkada, itulah politik gitu ya. Terutama urusan kekuasaan, ribut-ribut para politisi di atas, itulah urusan politik, kayak gitu kan. Kalau saya berpikir begini, sederhana ya. Selama ini saya coba mengamati. Kang Haji, punten Kang Haji. Ya, Kang Haji punten ya. Jadi terkesan itu politik seakan-akan melelahkan. Oh. Jadi sampai-sampai masyarakat sebagian juga mengatakan atau seperti apatis itu. Sudahlah, urusan politik bukan urusan kita. Kadang-kadang politik tuh kotor. Politik itu pahit lah gitu, sehingga banyak orang-orang merasa dirugikan dengan politik itu dan menguras tenaga potensi. Bayangkan buat pilkades saja bisa 500 juta habis ya. Betul Ustaz. Padahal 500 juta buat hidup seumur hidup, insya Allah bisa kelihatannya. Benar. Tapi kadang saya berpikir malah justru sebagian besar masyarakat itu dirugikan dengan politik itu sendiri karena tidak pengetahuan di dia. Iya. Tentang dasar-dasar politik itu. Nah, mungkin barangkali Kang Haji bisa menjelaskan yang sudah sempat berkeliling gitu ya. Betul ya, saya juga menemukan gejala itu Pak Agus ya, bahwa ada sikap apatis dari masyarakat ya, bahkan menurunnya partisipasi politik, terutama misalkan diukur dengan pilkada ya, atau pilkades, tapi kalau pilkades biasanya rame loh, bisa 90% itu pesertanya ya, karena mungkin ada kedekatan ya antara mereka dengan seorang kepala desa yang setiap hari bisa ketemu, yang setiap hari bisa ngetok-ngetok pintunya, bahkan gedor-gedor pintunya begitu, itu sangat-sangat dekat sehingga mereka punya kepentingan. Tadi kalimat menarik ya dari bahasa kepentingan itu. Memang kepentingan ini tidak bisa dilepaskan, seluruh manusia pasti memang punya kepentingan. Hanya persoalannya kepentingan pribadi, kelompok, dan untuk apa? Mungkin itu ya. Yang sangat penting diluruskan atau kemudian kita sama-sama melakukan proses edukasinya di situ, proses pendidikannya ya.
Nah, tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa apatisme masyarakat itu memang muncul karena mungkin ya, apa sih yang saya dapat kira-kira gitu, kepentingan apa yang saya dapat gitu ya dari proses politik ini. Kalau bicara politik misalkan tentang kekuasaan, tentang ketatanegaraan, kemudian tentang ya sama ya seperti kerajaan juga, atau ada keratuan kali ya, nggak ada ya, walaupun sebuah pemerintahan itu dipimpin oleh seorang ratu tetap saja namanya kerajaan, kayak kerajaan Inggris, walaupun dipimpin oleh seorang ratu ya tetap saja itu kerajaan ya, itu hebatnya raja ya di satu sisi. Tapi jangan coba-coba kalau merubah bupati jadi papati gitu, Papati. tetapi itu milik ibu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin pentingnya kita ngopi kayak gini ini, bagaimana nih Pak Agus kita memahami konteks perpolitikan itu sebagai bagian dari sebuah kehidupan. Bahkan kehidupan yang sangat-sangat tidak bisa kita hindari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudaraku sekalian, tidak lepas dari persoalan politik. Ya, kita bicara tentang harga pangan, kemudian bicara tentang kekurangan pangan, umpamanya bicara tentang masalah energi dan seterusnya, itu tidak akan lepas dari sebuah kebijakan, dan bicara kebijakan itu adalah salah satu persoalan politik ya. Sekarang kita teriak harga, misalkan tiba-tiba kita merasakan kemarin ya waktu lagi COVID-19 sedang luar biasanya dan kita semuanya dikarantina di rumah ya sampai 3 bulan. Tiba-tiba tagihan PLN kita naik ya, rata-rata bisa sampai 50% ya. Terus terang saja saya biasa bayar 2,2 juta misalkan, kemudian ada yang kemudian merasa tiba-tiba sampai 3,6 juta naik. Itu kan satu kenaikan luar biasa. Nah, masyarakat sendiri seperti apa sih melihat kenyataan itu tuh? Itu kenyataan loh. Iya, inilah. Terbersit nggak dalam benang pikiran di Pak Agus misalkan, itu jelas persoalan politik begitu. Betul Kang Haji. Itu memang dirasakan seperti di tempat saya. Itu hampir semua rata-rata naik ya. Itu PLN itu. Seperti saya sendiri yang bayarnya biasanya 380, sekarang jadi 450 lebih. Itu kan terakhir ini berapa? 400, masih 400, masih 480 kalau nggak salah. Itu makin naik ya. Ya mungkin ada kenaikan tidak seberapa, namun ini lihat rata dan cukup jauh sekali. Seperti ada gini, musola atau masjid, itu juga sebenarnya kan juga tidak terlalu banyak pemakaian. Kalau kita masyarakat pada umumnya, kita mungkin katakanlah dengan alasan pakai internet lah di rumah gitu ya, ada kenaikan karena tinggal di rumah punya. Tapi kalau musola malah justru banyak yang sholat di rumah sekarang. Tapi kenapa musola tetap naik atau masjid tetap naik gitu kan? Itu. Nah, ini sebuah pertanyaan politis sebenarnya ya, atau menginspirasi kita tentang sebuah kebijakan. Kenapa ini ada kenaikan? Kenapa tidak diumumkan saja kenaikan itu fair gitu kepada masyarakat? Tapi mungkin pernah nggak ditanya kepada orang PLN bahwa ada kenaikan? Oh, benar, memang pernah kita tanya bersama-sama gitu kan. Telah melihat ada beberapa, memang PLN tuh sempat digeruduk tuh sama masyarakat untuk menanyakan itu. Namun sebenarnya dari PLN sendiri dijelaskan secara grafik ya. Tapi secara rinci juga kami nggak terlalu banyak tahu terkait dengan penjelasan itu gitu loh. Mungkin ada penjelasan yang lebih clear, yang lebih jelas ya tentang kenaikan itu, mungkin akan lebih menenangkan masyarakat. Kalau sekarang ini, saat ini, jadi seakan-akan kita nggak terlalu banyak pengetahuan, jadi ngikut aja. Itu gimana tuh Kang Haji? Ya jadi seakan-akan kita terpolitisasi ya, kalau memang kaitannya dengan masalah kepentingan. Allah alam. Baik, ya itu satu persoalan ya, di mana kita juga berusaha untuk melakukan, siapapun kita, guru, dosen, kiai, ustadz, pendeta, ya bahkan siapapun kita yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik dan lebih maju, punya kewajiban untuk melakukan edukasi. Salah satu edukasi yang sangat dibutuhkan dalam konteks politik ya tentu edukasi tentang politik ini. Sampai nanti pada saat
kita ini kan digambarkan dalam konteks politik ini, kitalah sebenarnya rakyat itu kan pemegang kekuasaan. Dalam keyakinan beragama, khususnya dalam Islam, tentu ba'dallah, sesudah Allah Azza wa Jalla, yang dalam wirid setiap pagi ya kita suka wirid dengan Qulillahumma malikal mulki, katakanlah ya Allah yang maha memiliki kerajaan. Ya, seluruh kekuasaan itu milik Allah Azza wa Jalla, yang tu'til mulka man tasha, didistribusi oleh Allah itu kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, sesudah itu semuanya Allah menciptakan yang namanya hukum. Hukum yang harus diikuti oleh manusia. Nah, salah satu hukum yang terjadi di kita, misalkan kalau mau makan ya harus nanam padi dulu gitu ya. Seperti kemarin kita bicara dengan Kang Muhtar, atau dalam video lain kita diskusi dengan salah seorang petani. Kelihatannya sih masih muda, dia cuman sama usianya dengan saya karena itu sahabat saya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ketika bicara tentang apa itu tadi, tentang persoalan-persoalan politik, sebenarnya ya bicara tentang kehidupan yang real dan nyata itu sendiri. Ketika ada distribusi kekuasaan, nah cara mendistribusikannya pun Allah tidak begitu saja kayak misalkan menciptakan seorang manusia hanya dalam waktu 1 jam langsung dewasa, kan enggak, tapi melalui sebuah proses. Nah, pendistribusian kekuasaan juga melalui proses hukum, yang tadi misalkan kalau kita pengen makan ya harus tanam dulu. Mungkin kalau proses dari mulai menanam gitu ya kan sampai 3 bulanan gitu ya, mengolah tanahnya segala macam. Bahkan saat sudah jadi beras pun nggak bisa kita langsung kunyah menjadi beras, tapi harus kita menanti bagaimana beras diproses menjadi nasi paling tidak dalam waktu setengah jam sampai 1 jam, tergantung jenis nasi yang kita inginkan ya. Nah, saya kira dalam politik itu harus dipahami proses seperti itu. Dan pada saat terjadi pendistribusian kekuasaan, maka yang harus dipahami oleh kita juga adalah bagaimana kekuasaan itu tidak berpindah begitu saja, kecuali melalui sebuah proses. Dan proses itu kalau dalam politik namanya pemilihan. Yang oleh sekelompok orang atau sebagian di antara masyarakat yang apatis tentu udahlah melelahkan, capek. Akhirnya seperti itu. Nah, disinilah antara sebuah keharusan kita menentukan siapa yang menjadi penguasa kita, pemimpin kita, dengan proses itu tentu harus menjadi bagian yang di mana setiap warga negara kita mampu memahami dan sekaligus mengimplementasi serta mengikutinya secara baik. Karena kalau tidak, lagi-lagi kita akan melakukan kesalahan dalam menentukan siapa yang bakal kita serahi amanat memimpin kita, mengelola. Memimpin itu artinya mengelola aset saya yang dititipkan kepada seseorang yang namanya pemimpin atau manajer. Ya, aset mana? Aset negara ini. Aset sawah, gunung kenapa kok terjadi pembabatan hutan, ya, pembalakan hutan habis-habisan? Itu semua terkait dengan ada sebuah kesalahan yang kita lakukan, misalkan terkait dengan siapa yang kita serahi untuk mengelola hutan itu. Apakah di tingkat kementeriannya ataukah di tingkat pengusaha-pengusahanya. Kita serahi, termasuk mereka yang mengelola tanah di seluruh Indonesia melalui misalkan Kementerian Agraria, ya, tata ruang dan lain sebagainya. Tata ruang kok kacau begini? Itu semua terkait dengan kebijakan-kebijakan politik. Mau tidak mau, orang Arab bilang syi'tum am abaitum, suka tidak suka, kita harus berhadapan dengan persoalan itu. Dan ketika kita sadar bahwa pemegang kekuasaan yang sebenarnya ba'dallah, sesudah Allah atau sesudah Sang Pencipta itu adalah kemudian kita, maka kitalah yang harus menghentikan seluruh kezaliman atau kejahatan yang terjadi di dalam dunia politik. Kalau tidak, maka kita selalu akan dijahati, bahkan menjadi korban politisasi, kriminalisasi sekelompok orang yang mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Kritik, dia nggak suka dikritik, maka kita yang dikriminalisasi. Itu bisa terjadi dalam dunia politik. Oleh karena itu, pendidikan politik inspiratif itu harus menginspirasi kita belajar berpolitik yang mau tidak mau bahwa dalam hidup kita, apalagi kita ada bahkan dilindungi ya oleh Undang-Undang Dasar kemudian Pancasila kan Pak Agus, yaitu politik yang berketuhanan yang Maha Esa. Apa sih politik berketuhanan yang Maha Esa itu? Paling tidak yang saya pahami
adalah politik yang selalu mengingat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tempat di mana kita kembali alias kematian yang bakal memastikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Luar Ada yang biasa. lain, Pak? Luar biasa, Pak Kang Haji. Agus. Mungkin Jadi, itu, saya baik. kira itu salah satu obrolan dan ya dasar-dasar yang perlu kita bersama menyesuaikan atau ya bersama-sama saling menginspirasi intinya. Betul Kang Haji. Bagaimana Jadi ada kita- sesuatu yang sebenarnya yang sangat mendasar yang menggelitik ya dari apa yang sudah disampaikan begitu banyak terkait dengan subjektivitasnya yang tadi disampaikan oleh Kang Haji. Namun sesuatu yang sangat mendasar bagaimana kita berbagi politik gitu loh. Jadi diantaranya kita nih mungkin dalam pertemuan yang berbeda di lain tempat atau lain kesempatan, tapi perlu saya sampaikan bahwa masyarakat ini perlu pendidikan yang sangat mendasar. Jadi Iya. kaitannya dengan Kang Haji sampaikan itu adalah sebagian orang yang mengetahui tentang dasar-dasar politik dan sampai kepada sebuah tingkat di mana jangan sampai ada pembodohan politik kepada masyarakat. Itu yang penting. Ya, itu Hanya yang saja. yang kadang terjadi mau pemilihan tuh. Betul, karena sebenarnya setiap orang di antara kita punya kewajiban menyampaikan, ya kan? Karena kita juga berpolitik, tapi kita juga manusia sosial yang tidak bisa ada perbedaan antara sosial dan politik kan. Jadi Iya. setiap orang punya tanggung jawab yang mendasar untuk kita. Namun bagaimana mungkin barangkali caranya kepada masyarakat menjelaskan atau memiliki sebuah kesadaran bagi setiap orang untuk bisa berbagi tentang kesadaran politik itu kepada masyarakat Persis, yang ya. lain. Itu juga yang selalu saya hadapi, saya temukan dan sepanjang keliling-keliling bertugas ya sebagai bagian dari amanat yang diberikan masyarakat Jawa Barat khususnya untuk bertugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hal seperti ini begitu sering ditemukan ya, dan mungkin tanggung jawab kita ya, termasuk saya, bagaimana kita terus meningkatkan pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat khususnya dalam konteks politik ini, sehingga ya kita juga tetap memahami adanya apatisme dari masyarakat, tetapi juga apatisme seperti ini tidak bisa dibiarkan, melainkan harus disadarkan semuanya, karena yang rugi adalah kita pada saat kita cuman mohon maaf pada saat terjadi pemilihan apakah legislatif, apakah eksekutif, hanya diberi 100.000 atau 300.000 yang dikenal dengan istilah politik uang. Kita menikmati hanya 100.000, tapi ketika seorang pemimpin itu melakukan kesalahan, membuat kebijakan, misalkan tentang pangan, tentang energi, tentang masalah listrik misalkan, kan yang menderita kita cuma dapat 100.000 atau paling gede 1 juta umpamanya, tapi kita bayar listrik berapa ratus ribu per bulan itu sepanjang 5 tahun nantinya. Bayangkan oleh saudara-saudara sekalian, hal seperti ini penting untuk kita bangun. Kita bicara tentang edukasi politik tidak hanya pada saat kita bicara tentang pilkada, tetapi setiap saat, setiap kehidupan, bahkan detik-detik kehidupan kita sehari-hari tidak akan lepas dari kebijakan politik itu sendiri. Kebijakan orang-orang yang membuat kebijakan tadi. Pertama dari sisi undang-undang, regulasinya, yang kedua pelaksanaannya, dan yang ketiga tentu dari sisi pengawasannya oleh yudikatif. Barangkali itulah obrolan kita Terima kasih, Kang saat Haji. ini ya, sami-sami Pak Agus. Ya, saya juga sangat banyak ya obrolan beliau yang menginspirasi tadi. Bagaimana kita semuanya memecahkan persoalan kebangsaan ini. Tetaplah bersama di HAS Mutual Inspiring Channel. Doakan dan dukung selalu kita bersama mencerdaskan bangsa melalui pendidikan politik inspiratif. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turnuhun bagus. Sami-sami. Kita masih COVID kan. Covid. Tetap kita jaga jarak insya Allah.